Tuh ibunya. Baik Bu, ya kita kira-kira nih malam hari ini kita diskusi tentang apa coba? Boleh nggak sesuai tema? Ibu mau bertanya boleh juga. Baik, salam dari Papua ya. Saya Iya. ada ikut Abang Yusuf punya live. Kemarin-kemarin ada tentang pengajaran yang ditumbalkan. Terus ada banyak. Ini malam ini lagi ambil tentang Yesus tidak disalib. Saya senang, saya ada ikut beberapa Suma, Abang Yusuf, ada lagi teman-teman yang Muslim lain ya, biasa buka room, teman-teman dari Katolik. Saya senang untuk kita saling berbagi ilmu ya. Hmm. Abang Yusuf, aku tanya, Tuhan itu kan Esa, Iya betul. satu ya. Mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, mau Tuhan Kristen, bukan angka. ya, Tuhan bukan nah, angka, bukan satu. ya, Tuhan itu esa, ya, tunggal, bukan angka. iya Esa kan. Hmm. Imanmu adalah imanmu, imanku adalah imanku, tetapi toh sama-sama tujuannya kan sama Tuhan, Allah. Ya, Terus? eh, percaya tidak kalau Yesus itu mati tebus kita umat manusia punya dosa? Percaya tidak? Bu, Yesus itu bukan mati tebus dosa. Yesus itu mati karena politik, karena keadaan saat itu. Ya, Terus juga direncanakan oleh iblis. percaya tidak? Enggak, saya nggak percaya, Bu. Yesus itu mau kayak gimana, Bu? Dia disalib, sedangkan aja dia tidak bisa disentuh. Orangnya nggak bisa Yesus itu disentuh. Gimana sih? Coba coba Ibu buka ya di dalam kitab Ibu. Dalam Mazmur tuh, Mazmur 91. Hmm. Nih, saya bacakan ya Mazmur 91. Gak bakalan bisa Yesus itu disentuh, Bu. Nih, lihat. Nih, dalam Ayat berapa? lindungan Allah. Mazmur 91. Mari kita baca satu perikop ya, teman-teman. Dengerin nih, ya. Dalam lindungan Allah yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Oke? Maha kuasa akan tetapi berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung. Tuh ya, perangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai di pagar tembok. Ya, engkau tak usah kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nih menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpakanmu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tuh, nih, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Gak bisa disentuh, Yesus itu dijaga malaikat, Bu. Ya. Supaya kamu jangan terantuk kepada batu. Kena batu aja gak boleh Yesus itu. Saking dijaganya oleh malaikat gitu. Nah, alih-alih mau disalib. Orang yang dalam lindungan Tuhan. Terus Mana? bagaimana dengan nubuatan kitab Yesaya ya, para nabi yang tentang akan datang Yesaya juru berapa, Bu? Yesaya Yesaya 53. ya, tentang nubuatan. Yesaya 53 baca Ibu, coba.
Yang mana nubuatannya? Kita diskusi saja, tidak apa-apa. Iya. Itu akan datang seorang juru selamat ya. Hmm. Jadi saya sepakat dengan Abang Yusuf tadi bilang Yesus itu politik ya. Iya. Ya, Yesus itu kehadiran. nggak bisa disentuh, mukjizatnya merubah rupa dia. Jadi Yesus itu dia alat ya, media. Bukan, Yesus itu punya mukjizat dia, merubah rupanya sendiri bisa dia. Siap. Berarti Abang Yusuf tidak percaya kalau Yesus itu jelmaan dari Allah ya, buat datang nyelamatin Abang Yusuf dengan Nggak saya. ada, Bu. Tidak percaya. Lukas 4 nomor 8, Yesus itu menyuruh menyembah Allah. Bukan menyembah Yesusnya. Yesus menyuruh menyembah Allah. Lukas 4 nomor 8, bukan menyembah Yesusnya. Bagaimana dengan coba Yohanes ya, Injil Yohanes 14 ayat ini menurut imanku ya, menurut Bibelku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba Betul? Ustaz, coba Ucup baca. Coba baca Betul? Betul. Injil Yohanes. Saya akui itu. Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup untuk Yahudi. Betul? Karena waktu itu dia mengucapkan hal itu kepada Yahudi, kepada murid-muridnya. Bukan untuk seluruh umat. Bukan. Bukan untuk kaum merdeka, kaum jalal yang miskin, Bukan. yang kaya. Coba lihat konteksnya. Dia lagi ngomong sama siapa itu? Sama Filipus dengan Thomas. Jadi kehadiran juru selamat itu hanya untuk satu kaum saja. Iya. Hanya untuk Bani Israel. Coba ibu baca. Yesus pun mengakui dirinya hanya untuk Israel. Matius 15 nomor 24 coba. Coba Anda baca. Berarti Abang Yusuf ini tidak percaya ya kalau Yesus itu mati untuk seluruh umat manusia. Saya ngikutin Yesusnya, bukan ngikutin ibu. Coba baca dulu Matius 15 nomor 24. Ngapain saya ngikutin ibu? Saya ngikutin Yesusnya. Aku bertanya. Matius berapa? Matius 4. Ayat? Ayat berapa? Ayat berapa tuh? Lukas ya. Lukas 4 Tadi Matius. nomor 8. Sekarang Lukas. Lukas berapa? 4. Yang disuruh menyembah Allah kah, Bu? Lukas berapa tadi? Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 ayat 8. Itu pencobaan di padang gurun ya. Iya, apa yang diperintahkan Yesus di situ kepada iblis, Bu? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Benar. Betul. Ngapain nyembah Yesusnya? Kata Yesus sembah Tuhannya. Yesus itu teladan, Yesus itu jalan, Yesus itu Ya, iya.
jelmaan dari Allah, Ah, roh yang ada di dalam ya. Aku kasih coba. ilustrasi. Aku kasih Baik. Bo ilustrasi. bo 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 Ayo bo 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 ilustrasi. bo 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 bo. Aku Sebentar, kasih sebentar, ilustrasi sebentar. dulu. Aku mau berbagi, Sebentar. aku mau berbagi. Sebentar, Bu, sebentar, Bu. Ini melenceng dari pembahasan kita. Ya, yang saya minta itu Ibu tadi buka Matius 15 nomor 24. Matius, Lukas tadi sudah. 15 Lukas Matius tadi sudah. 15 nomor Matius 15 nomor 24. Lukas udah. Ya, Matius berapa? 12. Matius 12. Matius 12 ayat berapa, Bang Ucup? Matius 12 ayat berapa, Bang Ucup? Matius 15 nomor 24. Matius 15 nomor 24. Oke, itu tentang perumpamaan Hmm. perumpamaan Apa yang kata pertama. Yesus di situ, Bu? Ayatnya yang ke-24 itu dibilang begini. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Enggak ada, Yesus itu untuk semua manusia. Israel tuh bangsa yang besar loh. Ya Israel tuh iya, bangsa Ibu Israel emangnya Ibu Israel. aku percaya. Aku percaya kalau Ah, Israel itu kan 12 suku. ya iya, Israel 12 suku saya pun juga tahu, Bu. Iya. Berarti kita Kalau Yesus termasuk. kalau Kita termasuk. kalau Yesus Kita termasuk. kalau Yesus berkata, "Ya, aku hanya untuk Bani Israel." Sekarang Ibu Bani apa? Israel, aku tahu. Aku punya silsilah 12 suku Israel itu aku pelajari. Kalau kalau kami orang Papua, keriting hitam itu kami masuk dalam suku Benyamin ya. Aku suku Benyamin. Saya tidak tahu kalau Ucup masuk dalam suku mana. Kalau kita belajar Di tentang mana itu? itu, Silsilah dari mana itu? Gak tahu saya. Gak tahu saya. dipelajari, Ya, dipelajari. Tidak apa-apa. Imanmu adalah imanmu, imanku adalah imanku. gitu. Intinya begitu saja. Yang saya mau berbagi di sini, toh pada akhirnya nanti semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Bo, Yesus Kristus Bo, adalah Tuhan. Yes, Bo, Bo, ya, kata Yesus, sembahlah Tuhannya Allah. iya benar, benar, Iya, sembah Tuhannya Yesus. benar. Jangan Allah, Yesusnya yang disembah. Allah kan, Iya, jangan Yesusnya yang disembah. Spirit, Spirit of my soul, roh yang di dalam. Bo, 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 bo. Ibu tahu nggak? Ya, Orang yang menyembah Yesus di luar Bani Israel, itu bagi Yesus, dia adalah anjing. kata siapa? Kata Yesus. Di mana? Coba yang ibu baca tadi. Matius 15, 24 sampai 26. Bacain. Matius berapa? Matius 15 nomor 24 sampai 26. Yang tadi ibu baca. Oh. Oke. Hmm. Kalau saya itu dia datang bukan untuk Baca dulu, Bu. aku percaya. Aku punya iman Yesus datang itu untuk menyelamatkan seisi dunia ya. Ah, itu klaim ibu. Coba baca dulu, kita diskusi yang tadi. Baca dulu. Ayat 24 sampai Matius 15, 24 sampai 26. 24 sampai 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti
yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Itu yang saya paham itu mengenai iman ya. Iman. Tuh, coba perhatikan nih, Bu ya. Enggak diperhatikan ibunya perkataan Yesusnya. Matius 15 nomor 24 saya ini yang bacain. Nih. Nih. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Ada seorang perempuan di luar Israel yang mengikuti Yesus, oke? Lalu menyembah Yesus. Lalu sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, ini ada orang-orang di luar Bani Israel, ya, seorang perempuan yang menyembah Yesus, lalu memanggil Yesus Tuhan. Lalu dijawab Yesus apa? Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Jadi bagi Yesus, Bu, ya, orang di luar Israel itu adalah anjing, gitu, yang menyembah dan menuhankan dia, gitu, Bu. Tuh, dia sendiri nggak mau dituhankan Yesus itu. Macam mana nih? Baca, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Hah? Bagi Yesus aja kayak gitu, Bu. Itu ilustrasi kan? Itu Bukan ilustrasi. ilustrasi, itu kejadian. Itu ilustrasi. Tuhan mengumpamakan roti itu, Yesus mengumpamakan roti itu sebagai kasih karunia, berkah. Ya, roti itu berkah loh. Itu. Dan perempuan Kanaan ini kan dianggap perempuan kafir. Mereka bukan kaum bagian dari yang tadi kita baca ya. Itu. Tetapi perempuan ini dia memohon, dia bersujud untuk roti, dia juga bisa dapat berkah, bisa dapat kasih karunia itu dari Tuhan. Itu Tuhan lihat imannya, bukan Tuhan lihat kaumnya. Bukan Tuhan nilai dari bukan kaumnya, tapi Tuhan lihat iman. Bu, Roti itu ilustrasi ya. saya menyampaikan kepada Ibu, ya, jawaban Yesus terhadap orang-orang dari luar Bani Israel, gitu. Iya, Apa anggapan Yesus bagi orang-orang yang di luar Israel? Coba Ibu baca lagi Matius 10 nomor 5 sampai 6 tuh. Muridnya pun dilarang keluar dari Israel. Coba Anda baca. Matius 10 ayat 5 sampai 6. ke-12 itu tentang Yesus mengutus ke-12 rasul ya. Nah, kemana dia utus tuh? Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Israel saja, Bu. Pergilah dan kerajaan surga sudah dekat. Tapi ada bagian ya. Kalau kita telusuri lagi, ada bagian ketika Yesus mau terangkat ke surga itu dia tinggalkan pesan buat rasul ya. Ada bagian dia bilang, "Jadilah aku akan pergi tapi aku akan meninggalkan Roh Kudus. Jadilah muridku, jadilah saksiku." Di mana, Bu? Ada. Kayak gitu. Ada bagian firman Tuhan itu ada. Data lah yang dipakai. Iya. Makanya dia hanya untuk Israel, bukan untuk di luar Israel.
Ibu siapa, Bu? Ibu Bani Indonesia sama dengan saya. Benar. Tapi Eh, iman Ibu saya, Bani Indonesia sama dengan saya, Bani Indonesia. tapi Ya, saya teman-teman. percaya. I believe, saya percaya. Itu Hah, iman saya. Imanmu adalah imanmu, imanku adalah imanku ya. eh, Iya. itu. Saya itu hanya menyampaikan apa yang benar yang diajarkan oleh Yesus, Bu. Terserah Anda mau lawan Yesus atau mau melawan kitab Anda, silahkan. Itu. Tidak lawan, tapi saya senang untuk iman saya terus bertumbuh. Saya bisa belajar, saya bisa berdiskusi, tetapi juga saya belajar dari bertoleransi dari teman-teman agama lain karena saya percaya Allah yang kita sembah. Oke. Sebelum saya turun, saya mau kasih ilustrasi, boleh? Boleh? Kasih waktu ibunya ya, teman-teman, sebelum turun katanya. Oke. Ya. Silakan. Oke. Abang Yusuf coba 5 jarinya diangkat ke muka, 5 jarinya, 5 jari. Buat apa, Bu? Ilustrasi, aku rindu berbagi buat teman-teman yang lagi tap-tap layar sama room. Pesan dari Papua buat Aduh, Abang Yusuf. udah ibu aja kerjakan sendiri. Ya, dihirup napasnya, dihembuskan. Sekali lagi dihirup napasnya, dihembuskan. Angin, ilustrasi angin ya. Angin itu kita tidak bisa pegang, kita tidak bisa lihat, tetapi kita bisa rasakan. Itu Allah ya, Allah seperti itu. Dia tidak bisa kelihatan, dia tidak bisa kita gapai. Dia ada di tempat yang maha kudus, maha suci, maha tinggi. Kita ini kaum berdosa, kami jalal, kami hina, kami najis. Kami tidak bisa gapai dia, tetapi kita bisa rasakan penyertaannya, perlindungannya. Itu. Seperti begitu. Terima kasih ya, itu wujud iman saya kalau Tuhan itu ada bertata di Abang Yusuf punya hati dan hidup, tetapi juga teman-teman yang ada di room, yang ada di koma. Salam Oke. damai dari Papua, salam Oke, damai. Ibu. Thank Berkati. you ya. Selamat malam.